Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Terlaksana keinginan, maka adalah puasa 3 hari 3 malam. Sebelum puasa adalah keramas dulu dengan air suci Sungai Gangga dan Yamuna. Itu di agama Hindu. Dalam Islam tidak ada. Tuh, ya, kita ikhlaskan, kita bersihkan. Kemudian Quran surat Al-A'raf ayat 29. Katakan Muhammad, amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wad'uhu mukhlisina lahuddin. Perintah adalah beribadah memohon dengan ikhlas, ya, jangan ada unsur syirik. Cinta kepada istri belum tentu bapak cinta kepada Allah, tapi cinta kepada Allah pasti cinta kepada Tuhan. Makanya dahulukan cinta kepada Allah, insya Allah cinta kepada istri. Ya, menihese muji pemajikan deh. Atuh datu maya bapak. Namanya saya atuh sekali-kali memuji, ya sekali-kali lah pujilah istri itu. Duh, mamah menegelis gitu. Tapi nah hati mah di kejauhan. Itu kan nggak apa-apa sih Pak, sekali-kali betul lah ya. Kita lanjutkan Pak. Ya, jadi jelas warna hidupnya itu akidahnya lillah, berpedomannya hanya pada Quran dan beruswah hanya kepada Rasul. Jelas ini.
warna dan bentuk hidup ini. Sementara sekarang banyak yang tidak jelas akidah. Apa sih ulang tahun itu? Caranya bagaimana? Ya lalu dinyalakanlah lilin. Setelah itu ditiup. Kata ibunya teka hati opor dikurungkan tulis ditiup. Gitu. Tambah lagi tengah hari buat apa? Ya bakal teka hati pak. Ya lalu ditancapkan dina kue bolu begitu tengah hati. Nah kue bolu dipakai mencapkan lilin gitu. Budak nanti dasar si emak kampungan. Kata ibunya hepan aing mah di gunung. Aya nu nyarios layar teh katingal jantan bapak kalau di panerin. Tengah hati gitu. Geus we cenah ku obor. Tancapkeun dina jojodoh. Tuluy ditiup bae Pak. Sekarang kan sudah dimanipulasi. Kalau usia 80 mestinya lilin 80, sekarang satu saja, cuma pakai angka 80. Nyanyi panjang umur, balik di sekolah, apa betul? Tuluy niup lilin 80, kabur maut Pak. Ya lah, tahayul mariwah ya. Kita lanjutkan. Jadi orang yang ikhlas itu jelas warna hidupnya, yaitu tauhid, sibuknya itu. Ya. Kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah, yang akan mendapat ajrun yang besar itu adalah yang ikhlas. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Jadi ini syarat. Baru dapat ajrun kalau ikhlas. Yang tadi ya saya sampaikan di awal. Jadi bukan ikhlas menurut persepsi kita. Ikhlas menurut Allah ini yang tadi. Kemudian saya kutip juga ya keterangan dari Ibnu Katsir. Wa qala Sayyid bin Jubair bala man aslama apa man aslama akhlas. Kemudian di dalam ikhlas itu ada ketenangan, bukan kesenangan. Ya, bisa kan memisahkan. Dalam ikhlas itu ada ketenangan, bukan kesenangan. Bukan. Contohlah, Bapak senang saum, senang tuh. Nggak ada Pak. Siapa yang senang saum? Malah kata orang kafir, umat Islam itu bodoh, sengaja menyiksa diri. Lapar dahaga semua. Itu kan akal. Jadi itu tadi karena Sementara kita menerima dengan iman dan ikhlas. Di situ ada ketenangan. Wah, lapar itu Pak. Ya. Tapi kalau bukan di bulan Ramadan, lapar itu terasa sengsaranya hidup. Miskin itu terasa, tapi bulan Ramadan bukan itu Pak. Itu hebat itu Pak. Iman dan ikhlas. Di dalam ikhlas ada ketenangan, ada ketentraman, bukan kesenangan. Walaupun lapar tapi tentram. Nah, gini. Pernah Rasulullah dan sahabat mengalami kelaparan. Abu Bakar keluar rumah, Umar keluar rumah sarumah. Tidur-tiduran di masjid karena mengalami lapar. Lalu datang Rasulullah. Rasul bertanya, sedang apa Anda berdua ini? Kata Abu Bakar kepada Umar, silakanlah Anda yang jawab, karena ya malu. Kata Umar, Anda saja yang jawab. Ya terpaksa menjawab, kami tidak keluar dari rumah kecuali lapar. Bukan diberi oleh Rasul. Bagaimana kata Rasul? Aku juga sama. Berbaringlah di masjid Rasul dan dua tokoh sahabat.
berbaring di masjid ya. Para tokoh ini karena mengalami lapar. Bayangkan, apakah Rasulullah dan para sahabat ada ketentraman? Tidak. Nah, di sini Pak, inilah ya yang mesti kita dalami. Kemudian kata Rasulullah, kita akan bertamu saja ke sahabat Ansor. Dibawa bertamu, disuguhi makanan kurma yang bagus. Ketika memakan kurma, Rasul mengingatkan, summa latus alunna yaumaidin. Kadang-kadang lupa kita itu. Ketika kita menikmati sesuatu, lupa kepada Allah yang memberi nikmatnya. Makanya Rasul ingatkan itu. Ya, mestinya kan baca bismillah dengan tangan kanan, boleh dengan 2 jari boleh. Kalau Rasul dengan 3 jari ya kan makan kurma tuh Pak. Hari makan bubur kacang yang pakai sendok ya ya. Kemudian setelah makan baca alhamdulillah. Nah, inilah Rasul mengingatkan, summa latus aluna yaumaidin. Pelajarannya ini Pak sangat dalam. Apakah yang disebut tentram hati, tenang hati itu karena banyak uang, karena perut penuh, banyak makanan? Bukan Pak, itu bukan ukuran ketenangan. Tapi ukuran ketenangan adalah ketika kita ikhlas hidup, menerima segala putusan Allah. Di situ Pak kenikmatan itu. Karena banyak ya orang yang uang banyak tapi tidak bisa tidur, tersiksa. Ada yang banyak uang tidak boleh makan sate kambing, tidak boleh makan gulai kambing, tidak boleh makan jengkol, putri asin, paihan we. Uang ada, siap untuk membeli, tetapi anggota fisik kita miskin gitu kan sama ya. Jadi semua orang kan mengalami yang disebut miskin. Ada miskin harta, ada lagi miskin kekuatan fisik ini. Kalau kita alhamdulillah kan hebat, masih makan jengkol, putih, gulai, domba gitu, dan duit itu boga. Ya. Jadi di dalam ikhlas itu ada ketenangan. Makanya di bulan Ramadan pasti lapar. Apalagi sudah jam 2 siang, tapi di situ ada ketenangan hati, Pak. Ada ketentraman. Ini rahasia ketenangan hidup itu ialah lahir dari ikhlas. Ya. Dalam ikhlas itu ada sabar. Nah gitu Pak, kurang diajar ya. Di dalam ikhlas itu ada sabar. Bohong sabar kalau tidak ikhlas itu kepalsuan Pak. Bohong nggak ada. Sabar tapi tidak lahir dari ikhlas, itu hanya kebohongan. Sabar itu. Ikhlas harus lahir dari akidah yang sehat. Bohong tuh Pak ikhlas kalau akidah itu tidak sehat. Makanya kembali yang tadi. Ya begitu Pak kalau diurai. Jadi sekali lagi di dalam ikhlas ada ketenangan, ada ketentraman Pak. Iya. Wa qala Said bin Jubair bala man aslama artinya akhlaso. Wajhahu di sini dinahu, mengikhlaskan agamanya. Wa huwa muhsinun, dan dia muhsin yaitu muttabi'un fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna lil amalil mutaqabbali syartaini. Rindu kami padamu ya
Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja?